Dan sesaat lagi kita akan mengumumkan juara 3, 2, dan 1. Siapakah yang berhasil dan kita akan lihat bersama. Juara 3 jatuh kepada MTSN 1 Pasuruan, Jawa Timur. Atas nama Ramadhani Cinta Navala dan Cheryl Izas Queen Melody. Berhak mendapatkan sertifikat, medali, dan uang pembinaan sebesar 8 juta rupiah. Dan berikutnya juara kedua, selamat kepada MTSN 1 Kota Kediri, Jawa Timur. Dengan peserta Arvinka, Nisha, Aliawan, Najwa, dan Mangguri Syakira Ardianti. Selamat mendapatkan sertifikat, medali, dan uang pembinaan sebesar 10. Dan siapakah pamungkas kali ini yang berada di posisi juara 1? Yaitu MTSN 1 Kota Tangerang Selatan, Banten. Atas nama M. Nufail Arinda Fatahila dan Nadia Elvareta Arinda S. Berhak mendapatkan sertifikat, medali, uang pembinaan sebesar 12 juta, dan kit robotik. Undang untuk naik ke atas panggung. Mendapatkan sertifikat, medali, dan uang pembinaan sebesar 12 juta rupiah. Juara pertama mendapatkan hadiah tambahan yaitu kit robotik. Selamat untuk MTSN 1 Kota Tangerang Selatan, Banten. I paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share and kicks in my face, but I've come through. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting. Alhamdulillah MTSN 1 Tangerang Selatan berhasil mendapatkan juara 1. Terima kasih untuk semuanya atas doa-doanya. Mengembangkan suatu alat yang kami beri nama Sikaru atau pendeteksi kapasitas ruangan dan penerapan protokol kesehatan otomatis. Hal yang melatar belakangi kami mengembangkan alat ini adalah masih adanya pembatasan kegiatan masyarakat hingga saat ini, di mana mal, pusat perbelanjaan, fasilitas umum, dan kegiatan sosial dibatasi kapasitas pengunjungnya. Belajar mengajar saat ini sudah diizinkan untuk melakukan tatap muka, namun maksimal 50% dari seluruh jumlah siswa.
Begitu juga dengan jumlah karyawan yang dapat bekerja dari kantor, maksimal 50% staf, serta diberlakukannya pengetatan penerapan protokol kesehatan, terutama dalam hal memakai masker, mengukur suhu tubuh, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan menjaga jarak. Pada masa pandemi ini, pengelola gedung atau toko wajib membatasi jumlah pengunjung. Hal ini biasa dilakukan dengan menyiapkan personel untuk menghitung jumlah orang dalam ruangan. Kemudian, wajib mengecek suhu tubuh pengunjung. Hal ini biasa dilakukan dengan menyediakan termometer dan personel untuk mengecek suhu tubuh pengunjung. Dan wajib menyediakan tempat cuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer. Hal ini sudah dilaksanakan, tapi masih manual dan memerlukan petugas tersendiri. Karenanya kami mengembangkan Sikaru, yaitu alat mendeteksi kapasitas ruangan dan penerapan protokol kesehatan yang terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama, pengukur suhu otomatis, yang dapat mengukur suhu tubuh pengunjung secara otomatis. Bagian kedua, dispenser hand sanitizer otomatis, yang dapat mengalirkan hand sanitizer secara otomatis. Bagian ketiga, pendeteksi kapasitas ruangan, yang dapat mendeteksi jumlah orang yang masuk atau keluar dan menginfokan kapasitas yang tersisa. Bagian keempat, penanda pelanggaran jaga jarak, yang dapat mengeluarkan bunyi saat ada pelanggaran. Tujuan kami mengembangkan Sikaru ini adalah untuk mendeteksi secara otomatis jumlah pengunjung yang masuk atau keluar, serta mengetahui kapasitas ruang gerak yang masih tersedia melalui papan informasi yang dipasang. Untuk meminimalisir kontak langsung dengan benda-benda yang sering disentuh banyak orang, terutama pada saat melakukan kegiatan seperti mengukur suhu, mencuci tangan, dan membuka pintu. Untuk meningkatkan kesadaran menjaga jarak aman atau physical distancing, dan sebagai salah satu usaha dalam melaksanakan pengetatan protokol kesehatan, sehingga penyebaran COVID bisa ditekan. Alat dan bahan yang kami gunakan untuk mengembangkan Sikaru ini adalah pada bagian pendeteksi kapasitas ruangan, kami menggunakan Arduino, sensor ultrasonik, LCD, LED, servo, dan power supply. Pada bagian pengukur suhu badan otomatis, kami menggunakan Arduino, sensor ultrasonik, sensor suhu, sensor infrared, LCD, servo, dan power supply. Pada bagian hand sanitizer otomatis, kami menggunakan Arduino, sensor ultrasonik, servo MRT, kran, toples plastik, dan power supply. Dan pada bagian penanda pelanggaran physical distancing, kami menggunakan mainboard MRT, sensor infrared MRT, buzzer MRT, baterai case MRT, dan kursi. Dalam mengembangkan Sikaru ini, kami memanfaatkan peralatan yang sudah ada, sehingga kami tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Berikut ini kami akan memperagakan cara kerja Sikaru. Kenapa? Bilang ya? Oh, demo. Bagian pertama dari alat Sikaru ini adalah pengukur suhu tubuh otomatis. Ketika pengunjung terdeteksi datang, maka LCD akan menampilkan tulisan welcome. Kemudian pengunjung diwajibkan untuk mengukur suhu tubuhnya. Jika suhu tubuh pengunjung di bawah 37,5 derajat Celcius, maka gate akan terbuka. Namun jika suhu tubuh pengunjung di atas 37,5 derajat Celcius, maka gate tidak akan terbuka. Kami akan mencobanya dengan air panas. Di sini tertulis suhunya 44,20 derajat Celcius. Karena itu lebih dari 37,5 derajat Celcius, maka gate tidak akan terbuka. Kemudian, setelah pengunjung mengukur suhu tubuhnya, pengunjung diwajibkan untuk mencuci tangan. Cukup dengan menaruh tangan di bawah keran, maka keran akan terbuka secara otomatis. Pada bagian pendeteksi kapasitas ruangan, terdapat LCD yang menampilkan informasi kapasitas ruangan yang tersedia. Jika ada pengunjung yang terdeteksi masuk, maka LCD akan menampilkan informasi berkurangnya kapasitas ruangan yang tersedia.
Jika ada pengunjung yang ingin masuk, namun dia tidak jadi masuk, maka LCD tidak akan merubah informasi kapasitas ruangan yang tersedia. Baik, kami akan mempercepat agar kapasitas ruangan cepat penuh. Jika kapasitas ruangan sudah penuh, LCD akan menampilkan tulisan max capacity, dan LED yang tadinya berwarna hijau akan berubah menjadi berwarna merah, dan gate akan tertutup. Dan jika ada orang yang ingin keluar, maka gate akan terbuka. Kemudian lampu yang tadinya berwarna merah berubah menjadi berwarna hijau, dan LCD akan kembali menampilkan informasi kapasitas ruangan yang tersedia. Jika kapasitas ruangan sudah penuh, di sini disediakan ruang tunggu yang terdapat beberapa kursi di dalamnya. Jika seluruh kursi telah diduduki oleh para pengunjung dan hanya tersisa kursi yang bertandatan X dan pengunjung tidak sengaja duduk di kursi tersebut, maka buzzer akan mengeluarkan suara karena itu adalah pelanggaran physical distancing. Demikian rangkaian cara kerja Sikaru. Sekarang kami akan melanjutkan presentasi. Beberapa keunggulan Sikaru yang kami angkat adalah Sikaru dapat mendeteksi suhu tubuh secara otomatis. Sikaru juga memiliki alat cuci tangan otomatis yang dapat membuat pengunjung meminimalisir kontak langsung dengan benda-benda yang sering digunakan bersama di tempat umum. Sikaru memiliki pintu otomatis yang terbuka jika kapasitas dalam ruangan belum maksimal, dan otomatis tertutup jika kapasitas sudah maksimal. Sikaru juga memiliki pengingat jaga jarak berupa buzzer yang otomatis berbunyi jika kursi dengan tanda X ditempati. Sikaru sangat bisa diaplikasikan, misal di toko obat atau minimarket, dan pada bagian pendeteksi kapasitas ruangan juga dapat diaplikasikan untuk mengetahui kapasitas parkiran yang tersedia. Namun, Sikaru juga masih memiliki kekurangan. Sementara ini, Sikaru masih memerlukan tempat yang cukup luas, sehingga perlu pengembangan lebih lanjut agar dapat lebih efisien cepat. Manfaat Sikaru yang dapat kami ambil adalah Sikaru dapat memberikan kemudahan bagi pengelola usaha dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungannya. Sikaru dapat memberikan kemudahan bagi pengelola minimarket atau usaha lainnya dalam menginfokan kapasitas ruang gerak pengunjung yang masih tersedia di area dalam. Sikaru dapat melakukan efisiensi petugas protokol kesehatan dalam hal memeriksa suhu tubuh, memberikan sanitizer, serta memastikan pengunjung menjaga jarak di ruang tunggu. Dan Sikaru juga bisa meminimalkan penularan COVID-19 dengan tidak menyentuh benda-benda yang digunakan di tempat umum. Demikian hal-hal mengenai Sikaru ini kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat sebagai salah satu media interaksi masyarakat pada masa pandemi. Baik, terima kasih atas paparannya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Saya persilahkan Pak Putra. Oke. Terima kasih Pak Unggul. Teman-teman, pertanyaan pertama, ini ide siapa untuk membuat robot ini? Ini ide kami berdua melakukannya. Oke. Selanjutnya, tadi kalian menggunakan mainboard MRT. Itu seperti apa ya? Mainboard MRT itu adalah mainboard yang terdapat pada MRT yang digunakan untuk memprogram dengan aplikasi MRT. Oh, oke. Jadi ini microcontrollernya gitu ya? Iya. Oke. Kenapa kalian pakai ini? Karena kami memanfaatkan yang sudah kami punya. Oh, oke. Kemudian tadi untuk sensor yang mendeteksi orang keluar, itu hanya mendeteksi satu orang aja atau bisa dua orang? Saya kasih contoh. Misalnya ada dua orang secara bersamaan, kiri dan kanan dia keluar. Itu yang terdeteksi
Itu satu atau dua? Keluarnya satu persatu. Oh, harus satu persatu. Oke, berarti tadi kan kalian sebutkan juga akan diimplementasikan atau bisa diimplementasikan di puskesmas. Ya, saya ambil satu-satu puskesmas ya misalnya. Itu berarti pintu di puskesmas harus didesain hanya cukup satu orang ya, pintu keluarnya mungkin, atau ada solusi lain yang lebih mudah? Ya, untuk masuk harus satu persatu. Kalau tidak satu persatu nanti menyebabkan pelanggaran physical distancing. Oh, oke. Berarti harus ada penjaga di depan ya, yang ngasih tahu harus masuknya satu-satu atau keluarnya satu-satu. Seperti itu. Iya. Oke. Kemudian sensor yang mendeteksi orang masuk atau keluar itu diletakkan di mana ya? Di meja. Di meja. Sebentar. Ketinggiannya maksudnya sepinggang orang kah atau segimana? Pinggang bisa. Pinggang. Oke. Bagaimana kasusnya jika anak kecil yang masuk? Sensornya tidak mendeteksi, anak kecil kan ada yang tidak tingginya tidak sepinggang orang dewasa gitu, artinya tidak kena sensornya, tidak terdeteksi dong. Gimana tuh? Kalau anak kecil biasanya datangnya bersama orang tua mereka, jadi deteksi bersama tersebut. Berarti terhitungnya 2 atau 1? 2, karena nanti orang tua mereka bisa mengangkat mereka untuk nge-scan masuk ke ruangan. Oke, berarti sambil anggaplah digendong gitu ya anaknya ya, di depan orang tuanya begitu, supaya terdeteksi sensor. Oke deh. Oke Pak, mungkin dari saya itu dulu. Mohon maaf Pak, tidak terdengar suaranya. Untuk saat ini palang itu disetting terbuka berapa detik sebelum menutup kembali? Palang yang di mana dulu? Palang pintu masuk itu? Oh, atau nggak pakai palang ini? Pakai sensor aja ya? Ya. Nggak pakai palang pintu? Pakai. Nah, palang pintunya terbuka berapa lama? Itu. Sebelum menutup kembali? Jadi di sini terdapat 2 gate. Kalau gate 1 itu akan tertutup kembali. Di gate 1 itu kan ada pengukur suhu otomatisnya. Nah, jika gate 1 itu akan terbuka setelah pengunjung mengukur suhu tubuhnya dan akan tertutup lagi jika ada pengunjung yang terdeteksi ingin mengukur suhu tubuhnya. Sedangkan gate 2 akan tertutup jika kapasitas ruangan sudah penuh. Bisa didemokan ini nggak? Kalau misalkan ada orang masuk terus tapi nggak jadi keluar lagi, itu bisa nggak? Bisa. Bisa dicoba? Nah, jika ada pengunjung yang sudah terdeteksi nih, kan ada time to enter, terdeteksi, namun dia tidak jadi, maka kapasitas ruangan akan tetap sama, jadi tidak jadi penuh dan dia tidak jadi tertutup. Gimana? Coba di demonya gimana tadi? Pergerakan orangnya saya pengen ngelihat. Yang masuk, cuma nggak jadi. Oke. Kalau sebaliknya, mau keluar terus tapi nggak jadi masuk lagi? Mau keluar, namun tidak jadi. LCD juga tidak akan merubah informasi kapasitas ruangan yang tersedia. Ini satu tetap satu. Oke, baik. Kemudian tadi untuk kursi yang tidak boleh diduduki tadi, itu kalian menggunakan sensor apa itu? Kalian menggunakan sensor infrared MRT.
Infrared. Iya, Ditaruhnya di mana? ditaruhnya di lubang kursinya. Di lubang kursi. Iya. Kami menaruh sensornya di sini. Oh, di situ. Kalau kursi lain, misalnya kursi yang nggak ada lubangnya itu nanti gimana makanya? Bisa disesuaikan, misalnya kita ditaruh di bagian belakang atau bagian punggungnya kalau ada posisi yang mempunyai senderan. Oke. Bisa ditunjukin bagian program yang tadi mengendalikan palang pintunya? Yang tadi misalkan ada orang mau masuk nggak jadi, itu apa yang terjadi? Bisa dijelaskan? Algoritmanya seperti apa? Kak. Gimana? Bentar, kami lagi mencari program. Yang menulis program siapa? Saya dibimbing dengan pembinanya, dengan pembina saya, dengan pembina kami. Berikut ini adalah programnya. Bisa dijelaskan singkat aja apa yang terjadi? Jadi ini adalah di sini tertulis maksimum kapasitas itu ada 5 pengunjung maksimum dalam satu ruangan. Ini menggunakan 2 sensor ultrasonik. Oke. Nah, jika ada yang kondisi masuk, jika ada orang yang jalan masuk, maka sensor 1 akan mendeteksi orang masuk. Kemudian sensor 2 akan mendeteksi orang tersebut dan mulai menghitung mengurangi jumlah kapasitas ruangan yang terdapat di LCD. Oke. Baik, terima kasih. Karena waktunya sudah habis ya. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, kita cukupkan sampai di sini proses penjuriannya. Terima kasih. Silahkan mengikuti arahan dari admin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih.